Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Dan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengikuti materi kita hari ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, aku Elang Firdaus Syariansyah dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro tahun 2025 dengan 3 digit NIM terakhir adalah 047. Baik, di video kita kali ini aku akan sedikit ngejelasin tentang praktikum algoritma pemrograman dengan materi dasar-dasar dari logika algoritma dan juga pemrograman. Baik, langsung aja kita mulai. Nah, di pertama sini ada struktur. Oke, pertama aku akan nyampein struktur apa aja sih yang bakal kita bahas di materi kita hari ini. Tujuannya aku maparin struktur di sini adalah tentu untuk memberikan gambaran kepada teman-teman mengenai isi logika dari materi atau istilahnya mind mapping begitu ya. Kemudian nomor 1 adalah intro atau pendahuluan, yaitu proses menanamkan pemahaman kepada teman-teman mengenai konsep dasar tentang pemrograman melalui tindakan sehari-hari. Nah, di sini aku ingin ngasih sebuah gambaran atau contoh daripada pemrograman gitu, yang mana mungkin teman-teman semua dari kita itu sudah biasa menemui, sudah biasa menjumpai, dan bahkan sudah mengalaminya sendiri gitu. Yang kedua adalah create a variable, yaitu di sini adalah konsep pembelajaran pemrograman menggunakan blok. Yang akan kita pakai di sini aplikasinya adalah Scratch. Kemudian yang ketiga adalah variable in Python. Yang nomor 3 ini kita adalah konsep pembelajaran menggunakan program teks, yaitu aplikasi Python. Kemudian ada cache between data types. Nah, di sini akan ada berisi sebuah pelatihan dan tips pengerjaannya yang tentunya akan aku bantu teman-teman semua untuk lebih bisa memahami dari materi. Kemudian ada activity. Activity nanti adalah tugas yang harus dikerjakan teman-teman semua, tapi mungkin di activity ini akan aku bantu juga bagaimana penyelesaiannya. Baik, di sini ada project challenge. Yang pertama ada algoritma, kedua block programming menggunakan Scratch, yang ketiga adalah text programming menggunakan Python. Yang ketiga poin di sini adalah fokus utama kita mengenai materi algoritma dan pemrograman. Tentu di video kali ini hanya akan membahas basic-basic atau dasar yang akan menguatkan pemahaman teman-teman semuanya mengenai algoritma dan juga pemrograman. Oke, lanjut. Bagaimana sih caranya kita memaksimalkan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama di sini ada ikuti materi secara runtut. Jadi teman-teman semua harus urut dalam mengikuti pembelajaran. Kenapa? Karena setiap yang disampaikan itu dimulai dari yang paling basic dulu ya. Kemudian dari basic teman-teman sudah paham, baru bisa berlanjut ke step selanjutnya begitu. Jika teman-teman melompat sedangkan basicnya mungkin kurang begitu paham, itu nanti akan mengalami sedikit kesulitan begitu. Yang kedua adalah catat poin penting, termasuk coding pada tiap konsep. Apa sih maksudnya? Jadi pada pembelajaran kita hari ini diharapkan teman-teman bukan hanya menyimak apa yang disampaikan di sini, tapi juga teman-teman bisa membuat catatan. Kemudian yang ketiga ada tingkatkan rasa keingintahuan. Terakhir yang paling penting adalah have fun, karena ini menjadi pondasi dasar kita untuk belajar, yaitu adalah senang dengan apa yang akan kita pelajari. Oke.
kita sudah masuk ke perjalanan awal ya, pintu awal kita untuk mempelajari sebuah algoritma dan pemrograman. Ini judul Our First Program Journey. Ada the programming process. Nah, di programming process ini ada beberapa step nih, teman-teman. Yang pertama adalah problem. Problem di sini yaitu kita menyiapkan permasalahan yang tentunya untuk kita pecahkan nantinya ya. Terus kemudian kita membuat atau menyusun algoritma. Algoritma ini nggak lebih dari sebuah bentuk serangkaian instruksi untuk penyelesaian masalah yang tadi. Jadi dari problem yang sudah kita siapkan, lalu kita membuat suatu struktur penyelesaiannya seperti apa, akan kita lakukan seperti apa. Lalu yang terakhir adalah coding. Coding di sini, jadi setelah kita menemukan penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaiannya termasuk instruksi, maka setelah itu tugas kita adalah mentranslate, yang menerjemahkan ke bahasa komputer, yaitu melalui coding tadi. Lanjut. Nah, ini kita sudah masuk ke pemahaman dasar algoritma. Pertanyaannya di sini, apakah teman-teman semua tahu caranya menulis dan berbicara? Ya, tentu saja teman-teman semua mungkin sudah pasti tahu caranya berbicara dan caranya menulis. Nah, teman-teman sudah tahu, berarti teman-teman semua itu sudah siap untuk membuat algoritma. Di sini nanti akan aku jelasin juga bagaimana sih cara memahami algoritma, yaitu bagaimana alurnya, terus kemudian bagaimana proses pengumpulan data, yaitu bagaimana sebuah masalah dapat dipecahkan, dan yang terakhir adalah penyajian coding, bagaimana solusi itu dituliskan pada sebuah coding. Jadi algoritma ini hanya sebuah proses ya, proses teman-teman untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi ketika kita sudah mempunyai suatu masalah yang dipecahkan, maka tugas kita setelah itu adalah menyajikannya ke dalam sebuah coding ya di komputer. Baik, ini adalah first algorithm atau algoritma pertama kita. Bagaimana sih cara mengubah sebuah ide ke dalam coding? Nah, ini di sini pertama adalah kita mempunyai suatu masalah untuk dipecahkan. Contohnya adalah bertemu orang asing, bagaimana kita dapat mengenali namanya. Kemudian how to solve, bagaimana cara kita memecahkan masalah tadi tidak mengenali namanya. Itu dengan apa? Dengan bertanya, lalu mendengarkan, kemudian sapa kembali dengan jawaban yang teman-teman dapatkan. Tidak berhenti sampai di situ. Selanjutnya tugas teman-teman adalah bagaimana sih cara komputer menjalankan sebuah algoritma. Itu teman-teman harus menerjemahkan sebuah perintah dengan program coding ke dalam komputer, karena komputer itu adalah alat komunikasi yang tingkat bahasanya lebih rendah daripada kita. Maka dari itu tugas kita adalah pintar-pintar untuk menerjemahkannya ke bahasa coding gitu. Oke, kita masuk ke program pertama kita, yaitu di sini akan dimulai dari bagaimana kita membuat akun di Scratch ya. Di sini yang pertama adalah kita akan mempelajari sebuah pemrograman menggunakan sistem blok gitu. Nah, yang pertama di sini teman-teman bisa buka web Scratch ya. Kemudian teman-teman membuat akun dengan klik join Scratch di sini. Nah, di sini nanti teman-teman akan diminta untuk membuat username, kemudian ada password. Untuk username di sini teman-teman tidak perlu menggunakan nama asli ya. Boleh menggunakan nama-nama yang menurut teman-teman unik atau lucu gitu. Lanjut, kita konfirmasi. Next. Di sini kita diminta untuk memasukkan negara. Silahkan teman-teman masukin aja. Mungkin cari Indonesia. Baik, ini. Nah, di sini bebas, teman-teman nggak harus mengisi sesuai
datanya teman-teman ya. Sini aku mau kasih acak aja. Oke. Sini teman-teman boleh mengisi gender, ya, terserah ya. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan email. Setelah kita bisa login, kemudian kita langsung masuk saja ke aplikasinya. Nah, sini untuk memulai sebuah program ya, kita perlu masuk ke menu create ini. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam aplikasi Scratch-nya tadi ya, yang kita sudah login tadi. Nah, di sini ini adalah tampilan utamanya. Yang perlu diperhatikan ada 3 poin penting di sini, yaitu di sisi tengah sini teman-teman bisa lihat, di sini adalah sebuah ruang utama ya, untuk teman-teman menyusun sebuah algoritma pemrograman. Kemudian di sebelah kiri sini ada sekumpulan perintah yang nanti bisa teman-teman pakai untuk menyusun sebuah program coding begitu. Dan untuk yang sebelah kanan sini, ini adalah hasil dari program yang sudah teman-teman buat. Oke, mungkin untuk langkah pertama di sini teman-teman bisa kasih judul dari project pertama kita. Mungkin sini ada first program. Oke. Yang pertama mungkin teman-teman bisa kasih seperti ini, nah, perintah seperti ini. Teman-teman bisa mengklik ya, diseret ke sebelah kanan. Jadi mengklik perintah sebelah kiri, kemudian diseret ke sebelah bagian tengah sini untuk teman-teman bisa memulai membentuk atau menyusun suatu program atau sebuah algoritma. Oke. Sini perintah di sini tertulis ketika bendera hijau ini ditekan atau dalam mode running begitu ya. Langkah pertama yang bisa teman-teman pakai, mungkin sini aku contohin ini di sini. Nah, untuk tulisannya sendiri teman-teman bisa edit sesuai kemauan teman-teman semua. Di sini aku akan contohkan ini ya. Jadi ketika bendera hijau ditekan, maka dia sebuah program akan mengatakan hello world. Kita coba go. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Nah, inilah program hello world pertama kita menggunakan Scratch begitu. Nah, jika kita berkaca kembali ke apa namanya? Nah, jika kita kembali ke pembahasan awal kita adalah bagaimana sih cara kita berkenalan dengan orang yang kita baru ketemu. Tentu kita pertama akan mengucapkan sebuah kata sapaan atau halo ya di sini. Lalu setelah itu teman-teman akan bertanya namanya. Ya. Bertanya namanya. Sini aku akan buat contoh lagi. Oke. Ini gini. Nah, di sini ada teman-teman sudah dapatkan. Pertama adalah sapaan ya, kemudian kedua adalah pertanyaan untuk dalam upaya kita menyelesaikan sebuah permasalahan tadi. Nah, jika dengan kondisi yang seperti ini, apa sih yang akan teman-teman dapatkan? Nah, kita akan coba run ya. Nah, lihat di sini, apakah teman-teman menyadari sesuatu ya yang ada di sini? Jika belum, mungkin kita ulangi. Stop, kita running. Nah, di sini langsung tertulis pertanyaan tentang siapa namamu.
Sedangkan di program kita minta untuk menyapa. Dan mungkin di dunia nyata pun sebelum kita bertanya nama, mungkin kita akan menyapa dulu ya yang pertama. Nah, kenapa kok hello-nya nggak muncul di sini? Bukan tidak muncul ya jawabannya, tapi karena sebuah proses program komputer itu sangat cepat ya, mungkin milidetik ya atau mikrodetik, yang mana mata kita itu tidak sempat untuk melihat apa hasil dari kerja komputer. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita bisa ganti ini. Nah, kita ganti ini menggunakan yang ada delay, yang ada waktunya. Ini. Di sini dikatakan setelah menyapa selama 2 detik, kemudian dilanjutkan dengan mengatakan siapa namamu. Mungkin bisa kita coba. Oke, pertama ada hello di sini. Nah, kemudian what's your name. Jadi untuk membuat sebuah program sapaan gitu, jika terjadi 2 blok seperti ini, agar yang paling yang atasnya, yang paling dulu itu bisa juga terlihat, maka teman-teman butuh delay. Kenapa? Karena ini bersangkutan dengan kecepatan proses dari komputer itu sendiri dalam mengolah data, menunjukkan data coding begitu. Oke, jika sudah bertanya seperti ini, mungkin kita akan berikan sebuah variabel ya. Kemudian untuk perintah, ini saya salah keliru di sini. Untuk menanyakan sebuah perintah yang membutuhkan input, kita menggunakan perintah blok berwarna biru di sini ya, yaitu di sini. Kemudian say answer. Nah, kita akan coba running. Nah, setelah tadi program hello selama 2 detik ya, menyapa, kemudian kita diminta untuk memasukkan nama. Kita terserah untuk memasukkan nama siapa, mungkin kita coba masukin namaku ya. Nah, di sini akan langsung muncul sebuah jawaban yang kita input tadi. Tapi kalau dalam berkenalan, mungkin kita nggak akan langsung menjawab dengan nama ya. Kita akan membutuhkan sapaan lagi. Nah, bagaimana sih caranya? Itu kita menggunakan perintah ini. Nah, baik, ini answernya kita lepas, lalu ini bisa kita pasang di sini. Dan jawabannya tadi kita masukkan di sini ya sebagai pengganti. Nah, mungkin di sini bisa kita sesuaikan, yaitu ini. Nah, di sini perhatikan teman-teman ya, di sini tidak aku kasih spasi. Apa yang akan terjadi nanti kita lihat. Kita run hello selama 2 detik, kemudian dia menanyakan nama kita akan menginput sebuah nama. Nah, hasilnya kita lihat teman-teman. Di sini setelah kata hello, karena tadi aku nggak memberikan spasi di sini, maka yang terjadi juga di sini tidak ada spasinya antara sebuah sapaan dengan jawaban kita. Maka dari itu, jika teman-teman ingin membuat suatu program, jangan lupa setelah itu bisa diberikan spasi jika dibutuhkan. Kita coba lagi. Oke. Nah, di sini sudah ada spasinya teman-teman ya. Dan bukan hanya ini, bukan hanya elang, mungkin teman-teman bisa memberikan inputan yang lain. Sini aku akan kasih contoh. Bob. Oke. Yes, ini sudah. Jadi ini adalah program dasar kita menggunakan Scratch ya.
yang mungkin teman-teman bisa sedikit mulai tergambar bagaimana sebuah algoritma ya, yang kita susun itu kita terjemahkan ke dalam program coding di komputer itu. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pemrograman menggunakan teks ya. Di sini kita menggunakan aplikasi Replit, yang mana nanti untuk penerjemahnya kita menggunakan Python begitu. Untuk langkah awal teman-teman bisa masuk melalui ini ya, seperti Scratch tadi. Jika teman-teman sudah punya akun mungkin login, tapi untuk yang belum punya atau baru, teman-teman bisa sign up lalu memilih menu yang ada di sini. Oke, sini karena tadi saya sudah ada ya, sudah masuk. Saya akan berikan contoh seperti apa display yang akan muncul di di aplikasi apabila teman-teman sudah masuk, sudah memiliki akun gitu. Oke, mungkin sama seperti Scratch tadi, kita akan mulai dengan perintah sederhana yaitu hello world begitu. Berbeda dengan Scratch yang mana menggunakan blok sebagai pemrogramannya ya, kita sini menggunakan teks, menggunakan perintah-perintah yang perlu kita ketik sendiri. Contohnya seperti ini. Oke, kita jika di Scratch tadi berupa say ya, ini jika di di Python itu kita menggunakan perintah print, kemudian kita beri buka kurung. Nah, secara otomatis dia akan membuat buka kurung dan tutup kurung ya. Setelah itu teman-teman bisa mengisikan perintah apa yang akan teman-teman cetak. Di sini sudah diberikan sebuah rekomendasi seperti itu ya dari Pythonnya, yaitu sebuah hello world. Jika teman-teman baru memulai, mungkin teman-teman bisa ngeklik secara manual ya, yaitu diberikan tanda kutip kemudian hello world. Jangan lupa di akhir di akhir kata teman-teman jangan lupa untuk memberikan tanda kutip. Teman biasanya sudah disediakan dari ini secara otomatis di sisi kiri dan kanannya. Jika sudah seperti ini, kita bisa coba running di sini. Nah, jadi ini adalah hasil daripada program yang kita buat di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Nah, ini adalah program hello world pertama kita menggunakan Python. Jika ini aku beri contoh di sini ya, jika ada kesalahan seperti ini, lalu kita coba seperti apa munculnya. Nah, di sini akan terjadi syntax error ya, atau error. Nah, di sini kita diberitahu di mana kesalahan kita. Ternyata di sini adalah namanya error karena print ini tidak ada di dalam library perintah Python begitu. Oke, mungkin kita bisa langsung ke mulai program seperti yang di Scratch tadi ya, bertanya, menyapa kemudian bertanya. Oke, pertama gini. Pertama kita akan memberikan sebuah sapaan begitu. Print, kemudian ini. Kemudian ini. Lalu bawahnya. Jangan lupa ya untuk memberikan dari sapaan, kemudian
bertanya itu kita beri jeda. Nah, jedanya itu menggunakan apa? Kalau di Python kita menggunakan perintah apa? Perintah time, import time. Import time. Oh, sorry. Import time. Nah, begini. Setelah import time baru kita di sini berikan time slip. Sebanyak 2 detik mungkin. Oke, kemudian kita berikan sebuah input ya, input bertanya gitu. Oke, di sini sudah diberi rekomendasi ya, enter your name. Kita bisa langsung mengeklik tab. Nah, atau bisa kita edit juga. Seperti apa contohnya, seperti ini. What is your name ya, what is your name. Oke, jangan lupa setelah tanda tanya teman-teman kasih spasi seperti tadi ya, terus kita kasih tanda kutip kemudian tutup kurung. Nah, gini. Lalu setelah teman-teman menginput nama, lalu teman-teman butuh untuk menyapa kembali nama yang sudah diperoleh. Itu bisa dilakukan seperti ini. Oke, print kemudian hello. Nah, di sini hello dan nama yang sudah didapat ya. Kita langsung klik tab aja, sudah beres. Nah, ini kita bisa coba untuk running ya teman-teman. Ini bentuknya sudah mirip dengan ini kurang lebih. Kita punya print hello di sini, kemudian Oke teman-teman, kita akan membuat sebuah program yang sama seperti Scratch tadi mengenai perkenalan gitu. Nah, seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, di sini kita bisa memberikan sebuah sapaan dulu ya. Oke, print hello. Oke, kita hapus. Oh, sorry. Gini. Hello, kemudian kita akan memberikan sebuah jeda ya. Setelah menyapa kita memberikan jeda. Nah, sebelum memberikan jeda kita kasih di sini ada import si time ini. Time. Oke, di bawah sini kita beri sebuah jeda detik menggunakan perintah time sleep selama 2 detik ya. Setelah itu kita akan berikan inputan ya begini. Nah, nama sama dengan input what is your name. Jangan lupa diberi spasi setelah tanda tanya ya, untuk menunjukkan variabel yang terpisah gitu. Kemudian di sini bisa kita print hello kemudian nama. Kita langsung klik tab aja. Programnya seperti ini, kurang lebih sama ya dengan ini. Kita ada pertama menyapa, lalu selama 2 detik, kemudian ditanya nama, kemudian menjawab atau menyapa dengan nama yang sudah kita input. Di sini kita akan coba running. Nah, programnya sudah dimulai hello. Kemudian setelah 2 detik muncul what is your name. Di sini kita bisa isikan nama kita ya. Ini kita enter. Nah, kemudian hasilnya hello elang sudah muncul di sini.
jangan lupa tetap memberikan spasi agar antara kata satu dan kata kedua tidak saling terhubung begini. Nah, mungkin itu dasar-dasar yang bisa saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan menjadikan bahan tambah ajar teman-teman semua, memberikan sedikit gambaran bagaimana logika dasar dari algoritma dan pemrograman. Oke, mungkin cukup sekian video saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, materinya bisa diterima dengan baik. Selanjutnya akan ada beberapa project yang akan kami kerjakan juga. Akhir kata, aku Ulang Firdaus Syariansyah. Terima kasih sudah menonton. Oke, di video kali ini masuk ke sesi project atau tes ya. Di sini kita diminta untuk membuat program cooking pasta atau memasak pasta ya, menggunakan program Scratch, programming block, dan juga program teks menggunakan Python. Di sini instruksinya yang pertama adalah kita diminta untuk menanyakan nama ya, menanyakan nama seseorang, kemudian memberikan sapaannya. Setelah kita menyapa, kita memberikan orang tersebut instruksi untuk memasak pasta begitu. Nah, di sini ini nanti yang akan step yang akan kita pakai. Jadi ini nanti adalah step-step yang akan kita pakai dalam coding. Oke, kita langsung masuk aja di Scratch-nya. Ya, yang pertama tadi kita diminta untuk menanyakan nama ya. Nama kita gunakan inputan ya. Di sini blok yang berwarna biru ini, kemudian kita menyapa ya, kita gunakan ini, dan juga jawaban. Jadi project ini adalah lanjutan dari dasar-dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sini kita coba. Masuk ke sini. Ini jangan lupa kita kasih spasi ya teman-teman. Kita ganti jadi spasi. Oke. Tadi setelah kita diminta untuk menanyakan nama, kemudian menyapa, lalu kita langsung masuk ke instruksi untuk membuat pasta. Oke. Itu dimulai dari yang pertama adalah boil some water, atau kita diminta untuk merebus air begitu ya. Untuk aturannya tadi setiap satu instruksi itu diberikan delay selama 2 detik. Jadi yang pertama kita tulis dulu instruksinya apa. Begini. Oke. Begini, kemudian kita beri delay ya selama 2 detik. Delaynya kita ada di sini di kontrol. Oke, selama 2 detik. Nah, mungkin teman-teman untuk, karena ini kita ada beberapa step ya, mungkin bisa digunakan copy paste saja agar lebih cepat. Pertama ada boil some water, kemudian menunggu selama 5 menit.
4 5. Kemudian kita kita paste lagi di bawahnya sini. Kemudian perintah selanjutnya adalah tambahkan garam. Kita bisa paste lagi. Setelah melakukan itu, kemudian kita diminta memasukkan pasta. Kita nggak perlu menyeret dari sini lagi ya, kita bisa langsung gunakan paste saja, Ctrl V. Kemudian kita bisa langsung menyusun sebuah perintah ini lurus ke bawah gini secara tersambung ya. Karena kalau misalkan terpisah seperti ini, maka program ini nggak akan bisa jalan dan hanya komputer hanya akan menjalankan program yang ada di sini. Terakhir sudah selesai, maka kita tidak perlu menggunakan delay di sini, kita bisa hapus saja. Mungkin untuk programnya seperti ini. Kita bisa coba untuk running. Kita lupa nambahin sapaan ya. Kita coba kasih say hello begini. Kita coba running. Hello sudah muncul. Lalu kita diminta untuk menginput nama. Kita masukkan nama, enter. Tadi kita kekurangan satu perintah ya, yaitu setelah ini kita sapaan ini terlewat karena kita lupa memberikan jeda di sini. Maka kita tambahkan aja di kontrol ya, selama 2 detik juga. Kita coba running lagi. Menyapa halo, kemudian menginputkan nama. Bentar, dia sudah menyapa kita ya. Lalu dia mulai memberikan instruksi untuk membuat pasta. Begitu sampai done. Programnya di scratch sudah selesai. Kemudian kita ke replik. Dengan perintah yang sama untuk membuat timer, kita memerlukan sebuah perintah begini. Kita buat seperti tadi ya. Kita menyapa dulu pertama. Kita berikan input pertanyaan seperti ini ya, kemudian enter. Printnya kita berikan sapaan hello. Begini.
setelah memberikan sapaan, jangan lupa tadi diberikan delay. Di sini sudah ada pilihannya time sleep, kita tetap aja delaynya selama 2 detik ya. Kemudian kita mulai untuk memasukkan perintah tutorial untuk memasak pasta gitu. Oke. Di sini langsung kita kasih sumber. Oke. Kita berikan lagi delay. Selama 2 detik juga. Ini juga kita bisa copy paste di sini ya. Oke. Perintahnya adalah wait for 5 minutes, benar gini. Oke. Kita langsung lanjut. Perintah selanjutnya adalah add salt. Oke, lagi di sini perintah baru lagi kita gunakan add pasta. Kemudian terakhir perintah terakhir adalah done. Oke. Dan kita tidak perlu menggunakan delay di sini. Oke, seperti ini bentuk dari codingnya tadi, kurang lebih sama seperti ini ya. Kita coba running. Oke, dari sapaan ini langsung bertanya nama ya. Berarti di sini kita perlu juga delay, karena untuk dari sapaan dan pertanyaan mungkin kita butuh jeda gitu ya. Oke, kita langsung isi aja. Kita coba running lagi. Oke, kita coba running. Oke, setelah menyapa dia menunggu 2 detik, kemudian dia meminta kita masukkan nama. Kita inputkan aja namanya. Dia kemudian memunculkan sapaan, kemudian dia mulai memberikan instruksi untuk memasak pasta. Setiap instruksi memiliki delay 2 detik ya. Remove the water. Oke. Kita coba lagi. Kalau setelah menyapa kemudian kita diminta menginput nama yang berbeda, mungkin kita kasih sini. Oke. Setelah disapa kemudian coding akan berjalan untuk menunjukkan step by step memasak pasta sampai selesai. Oke, mungkin sudah selesai ya program kedua program kita dari dalam bentuk
blok yang pertama menggunakan Scratch, kemudian yang kedua kita menggunakan codingan teks menggunakan Replit dengan Python begitu. Oke, mungkin sekian project kita kali ini. Terima kasih, saya Elang pamit undur diri.